Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar matematika tentang pembagian. Pembagian yang akan kita pelajari kali ini adalah pembagian 2 angka dengan 1 angka dan pembagian 3 angka dengan 1 angka. Dengan cara pengurangan berulang atau dengan cara bersusun panjang. Bagaimana kalian sudah siap belajar? Kalau sudah siap, kita langsung mulai saja ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita akan bahas soal cerita untuk belajar pembagian karena kita akan menyelesaikan soal cerita ini dengan cara pembagian. Nah, di sini ada soal cerita. Wayan memiliki 48 buah jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tiap kantong plastik berisi 8 buah jeruk. Pertanyaannya, berapakah kantong plastik yang dibutuhkan Wayan? Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah 48 buah jeruk yang dimiliki oleh Wayan. Dan setiap plastik itu berisi 8 buah jeruk. Jadi Wayan mau masukin nih semua jeruk-jeruk ini ke dalam plastik. Nah, satu plastiknya isinya adalah 8 buah jeruk. Kira-kira Wayan butuh berapa plastik untuk bisa menempatkan semua jeruk-jeruk ini ke dalam plastik? Kita cari tahu jawabannya ya. Oke anak-anak, itu tadi adalah soal cerita yang harus kita selesaikan dan soal itu termasuk ke dalam pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka karena tadi angkanya adalah 48 dibagi 8 karena Wayan punya 48 buah jeruk dan dia ingin memasukkan semua jeruk itu ke dalam plastik yang masing-masing plastik isinya adalah 8 buah jeruk. Jadi berapakah kira-kira plastik yang dibutuhkan Wayan? Nah, anak-anak untuk menjawab soal pembagian, jika angka pertama bilangan yang dibagi lebih kecil daripada bilangan pembagi, maka kita bisa menggunakan cara pengurangan berulang. Kalian masih ingat nggak di minggu lalu, di yang pertemuan lalu, Ibu kan bilang pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan cara ini nih jika angka pertama bilangan yang dibagi yaitu adalah 4 lebih kecil daripada bilangan pembagi yaitu 8. Nah, ini 4 sama dengan angka pertama bilangan yang dibagi. Sedangkan 8 adalah bilangan pembagi. 4 dan 8 lebih kecilan angka 4. Jadi karena lebih kecil angka 4, maka kita menggunakan cara ini, cara pengurangan berulang. Caranya adalah kita mengurangkan 48 dengan 8 sampai hasil akhirnya adalah 0. Berarti kita hitung ya, 48 diambil 8, berapa kali pengulangankah hasilnya 0 ya. Coba kita coba di pengurangan yang pertama. 48 dikurang 8 sama dengan 40. Ini adalah pengurangan yang ke-1. Kemudian 40 tadi kan ini 40 dikurang 8 lagi ya kan, sama dengan 32. Ini adalah pengurangan kedua. Kemudian hasilnya kan 32. 32 kita kurangin lagi dengan 8. 32 dikurang 8 sama dengan 24. Ini adalah pengurangan ketiga. Selanjutnya hasilnya kan tadi 24. 24 kita kurangi 8 sama dengan 16. Ini adalah pengurangan keempat. Selanjutnya 16 kita kurangi 8 sama dengan 8. Ini adalah pengurangan kelima. Dan 8 dikurang 8 sama dengan 0. Dan ini adalah pengurangan ke-6. Berarti ini tadi nih,
caranya kan 48 dikurang 8 sampai hasil akhirnya 0. Berarti dia mengalami 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali pengurangan. Nah, berarti 48 dibagi 8 sama dengan 6. Karena dia mengalami 6 kali pengurangan baru hasilnya adalah 0. Harus dikuranginnya dengan angka yang dibaginya ya. Misalkan 48 dibagi 8 berarti dikuranginya dengan angka 8 berulang kali sampai hasilnya 0. Nah, nanti kalau seandainya kalian ingin menjawab soalnya berarti caranya seperti ini. 48 dibagi 8 sama dengan 6, kita jabarin. Sama dengan 48 dikurang 8, dikurang 8, dikurang 8, dikurang 8, dikurang 8, dikurang 8. Sama dengan 6. Seperti itu ya. Jawabnya hanya dengan cara yang ini. Nggak usah dijabarin seperti ini. Hanya ininya saja, tapi kalian hitung dulu berapa kali dia dikurangin baru hasilnya 0. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami? Oke anak-anak, selanjutnya kita masih membahas tentang pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Kali ini kita punya lagi soal cerita ya. Kita baca dulu soal ceritanya. Ahmad membeli 78 buah jeruk. Jeruk itu ingin dimasukkan ke dalam kantong plastik, yang tiap kantong plastiknya berisi 6 buah jeruk. Kira-kira berapakah banyak kantong plastik yang dibutuhkan Ahmad? Nah, berarti ini Ahmad punya 78 buah jeruk, mau dia bagi-bagi 6 jeruk ke setiap kantong plastik. Tapi dia belum tahu nih, dia butuh berapa plastik untuk menempati semua jeruk yang dia punya itu. Berarti kita harus hitung ya, yaitu cara menghitungnya 78 dibagi 6. Begitu. Kira-kira kita pakai cara yang mana nih? Cara yang tadi kah, yaitu cara pengurangan berulang kah, atau cara yang berbeda lagi? Coba kita selesaikan ya. Nah, di sini ditulis bahwa jika angka pertama bilangan yang dibagi lebih besar dari angka bilangan pembagi, maka kita bisa gunakan cara pembagian bersusun ke bawah. Kita lihat ya. Nih. 7 merupakan angka pertama bilangan yang dibagi. Kemudian 6 merupakan bilangan pembagi. 7 sama 6 lebih besar mana? Ya, 7 sama 6 lebih besar angka 7. Berarti angka pertama bilangan yang dibagi itu lebih besar daripada bilangan pembagi. 7 lebih besar daripada 6. Untuk itu kita gunakan cara bersusun ke bawah, bukan cara yang seperti tadi. Oke? Nah, untuk menggunakan cara bersusun ke bawah, caranya seperti ini. Kita buat dulu garis seperti ini. Ini garis seperti kita bilang aja ya, kita sebut aja dia benteng. Kita gambar benteng dulu. Kemudian di dalam benteng ini kita masukin angka 78. Kita masukin angka yang akan dibagi. Dan di luarnya kita taruh angka 6. Angka pembaginya. Gitu, bisa ya gambar seperti ini. Oke, kalau sudah digambar seperti ini, kita mulai. Langkah pertama, 7 dibagi 6 sama dengan 1. 7 dibagi 6 berarti kita kerjakan dari yang paling depan dulu. Kita kerjakan dari yang paling depan. 7 dibagi 6 sama dengan 1. Kalau kalian belum hafal pembagian atau perkalian, kalian harus punya tabelnya itu. Tahu kan tabel perkalian dan pembagian? Jadi kalian tinggal lihat aja nih, nanti 7 dibagi 6 berapa ya? 1 dikali 6 berapa ya? Seperti itu. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi untuk ngitung. Pakai tabel perkalian nggak apa-apa. Atau lebih mudah lagi dan lebih gampang lagi, kalian hafalkan dulu perkalian dan pembagian. Itu nanti akan memudahkan kalian untuk mengerjakan soal. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Tadi 7 dibagi 6 sama dengan 1. Ya. 1 dikali 6 sama dengan
Cara yang kedua tadi 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita tulis di depan. Di depan ya, bukan di belakang. Beda dengan perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Tulisnya di depan. Habis itu kita garis dan kita kurangi. Berarti hasilnya adalah 18. Tadi kan 1 kalau dibagi 6 nggak bisa. Kita turunin lagi angka 8 di sini. Nah, berarti hasilnya adalah 18 ya. Angka yang ketiga berarti 18. Ini 18 dibagi 6 lagi. 18 dibagi 6 adalah 3. Betul, 18 dibagi 6 3. Kemudian cara yang selanjutnya adalah 3 dikali 6. 3 dikali 6 adalah 18. Kemudian kita kurangi lagi. 18 diambil 18 hasilnya adalah 0. Berarti 78 dibagi 6 adalah 13. 78 dibagi 6 adalah 13. Hasilnya bukan yang ini anak-anak, tapi yang ini. Yang di atas benteng ini adalah hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi jawaban dari soal ceritanya, jadi kantong plastik yang dibutuhkan Ahmad adalah 13 kantong. Seperti itu. Bagaimana? Kalian bisa paham tentang cara pembagian bersusun ke bawah seperti ini? Oke, kita lanjut ya. Oke, anak-anak, kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pembagian bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka. Kalau tadi yang kita bahas adalah pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka ya. Nah, kita akan selesaikan lagi soal cerita. Kita baca dulu sama-sama. Seorang pedagang buah memiliki 354 jambu biji. Pedagang itu ingin membagi jambu bijinya menjadi 6 kantong plastik. Pertanyaannya, berapa banyak jambu biji yang ada di dalam tiap kantong? Kita jawab sama-sama ya. Nah, berarti kali ini soalnya adalah 354 dibagi 6. Betul nggak? Karena si pedagang itu punya 354 jambu biji ingin dibagi ke dalam 6 kantong. Gitu. Tulis di sini 354 dibagi 6. Nah, cara yang akan kita gunakan adalah cara bersusun ke bawah karena pembagiannya adalah pembagian bilangan 3 angka. Kalau bilangan 3 angka dengan 1 angka yang kita pakai adalah cara bersusun ke bawah. Kita buat dulu benteng seperti tadi, garis seperti ini. Nah, kita tulis, yang kita tulis adalah yang mana nih anak-anak yang di dalamnya? Ya, betul sekali, yang di dalamnya adalah angka yang dibagi, yaitu 354. Kita taruh di dalam benteng. Kemudian di luarnya berarti adalah angka 6, angka pembaginya. Nah, seperti itu ya. Nah, cara pertama adalah 3 dibagi 6. Aslinya seperti itu kan, tapi 3 tidak bisa dibagi 6. Jadi 35 dibagi 6. 35 dibagi 6 adalah 5. Kita tulis hasilnya di atas sini 5. Nah, sekali lagi Ibu tegasin ke kalian, kalau kalian lebih baik kalian hafalkan perkalian atau pembagian. Tapi kalau kalian belum hafal, kalian bisa lihat di tabel, jangan dihitung pakai kalkulator ya. Kita harus lihatnya di tabel aja gitu ya. Jadi kalian sebelum mengerjakan tugas ini, kalian siapin dulu tabel perkalian atau tabel pembagian yang kalian punya. Seperti itu ya. Kita lanjut. 35 dibagi 6 tadi hasilnya 5. 5 dikali 6 adalah, cara yang kedua, 5 dikali 6 adalah 30. Berarti 5 kali 6, 30, kita tulis di sini. Kita taruhnya di depan, bukan di belakang. Kalau pengurangan, penjumlahan yang kemarin itu dari belakang, tapi ini dari depan. Kemudian kita garis, kita kasih ambil 3, diambil 3 kan 0, berarti nggak bisa ditulis dong. Nah, kita turunin angka 54 nya gitu. Kemudian angka yang ketiga, 54 dibagi 6. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Kita tulis di sini.
kita tulis di sini 9. Kemudian 9 dikali 6 hasilnya adalah 54. Nih, 9 dikali 6 hasilnya 54. Kemudian kita garis lagi. Kita kurangin. 54 dikurang 54 adalah 0. Seperti itu. Jadi 354 dibagi 6 hasilnya adalah 59. Nah, kita jawab ya sekarang soal ceritanya. Jadi jumlah buah dalam tiap kantong adalah berisi 59 buah jambu biji. Seperti itu. Bagaimana? Apa kalian sudah paham cara pembagian bersusun bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka? Semoga sudah paham ya. Kalau belum paham, kalian bisa ulang lagi video ini atau kalian bisa cari referensi dari video lain yang ada di YouTube ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita coba latihan ya. Kita latihan mengerjakan soal di halaman 187 terlebih dahulu. 187 di situ Ibu akan contohkan nomor 2. Soalnya adalah 65 dibagi 5. Caranya kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Yang pertama kita buat bentengnya dulu. Kemudian kita masukkan angka yang dibagi, yaitu angka 65 ke dalam benteng. Kemudian angka pembagi yaitu angka 5 taruh di luar. Selanjutnya kita mulai membagi ya. 6 dibagi 5 sama dengan 1. Kenapa 6 dibagi 5 sama dengan 1? Kok sama aja seperti pengurangan, Bu? 6 dikurang 5 sama dengan 1? Iya, karena tadi kan Ibu sudah jelasin kalau pembagian itu sama dengan pengurangan berulang sampai angka tersebut itu habis dibagi. Nah, kalau 6 dikurang 5 berarti kan 6 diambil 5 dikurang 5 sampai habis. 6 dikurang 5 adalah 1. 1 kali pengurangan berarti 1 di sini. 1 dikalikan 5 berarti 5. Taruhnya di depan ya anak-anak. Kita garis, kita kurang. 6, kita hitungnya dari depan dulu. Kalau pembagian itu dari depan. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Kita turunin 5 berarti 15. Di sini tulis 15. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 5 adalah 15. Seperti itu. Kita garis. Kita kurang lagi. 15 dikurang 15 hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah 0, tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, berarti sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya. 65 dibagi 5 adalah 13. Tulis di sini ya. Nah, seperti itu. Kalian paham ya, anak-anak? Kemudian tugas kalian di halaman 187 adalah kalian kerjakan nomor 3 sampai nomor 5. Itu di halaman 187. Kita lanjut anak-anak latihan soal di halaman 201. Sebentar ya, kita lanjut halaman 201 ya benar. 201 Ibu akan kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kalian perhatikan ya. Nomor 1 126 dibagi 3. Caranya pertama apa? Ya benar, kita buat dulu garis bentengnya. Yang kita masukkan adalah yang mana anak-anak? Yang kita masukkan adalah angka yang dibagi, yaitu 126. Kita taruh dalam benteng. Yang di luar adalah angka pembagi, yaitu angka 3. Taruh di sini. Kita mulai bagi ya. Kita akan kerjakan dari yang paling depan terlebih dahulu. 1 dibagi 3 tidak bisa, karena 1 lebih kecil daripada angka 3. Jadi yang dibagi adalah 12 nih. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 3
sama dengan 12. Kita garis, kita kurangi ya. 12 dikurang 12, 0 hasilnya. Berarti tidak usah ditulis. Kita turunkan angka 6. Kemudian 6 kita bagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Taruh di atas ini, di atas benteng. 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Taruh di bawah angka 6. Kita garis. Kita kurang. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini berarti sudah habis, tidak bisa dipanjang-panjangin lagi. Hasil akhirnya berarti 42. 126 dibagi 3 hasilnya 42. Kita tulis jawabannya. Begitu, paham ya? Kita lanjut ya anak-anak, kerjakan nomor 2. Ibu kerjakan nomor 2 di sini. Soalnya adalah 365 dibagi 5. Kita buat dulu bentengnya lagi. Kita masukkan angka berapa yang dalam benteng? Ya, angka 365, angka yang dibagi. Kemudian di luarnya berarti angka 5, angka pembaginya. Kemudian kita hitung ya, 3 dibagi 5. Kan dari paling depan dulu. Nggak bisa, karena 3 lebih kecil daripada 5, berarti 36. Kalau 36 dibagi 5 bisa. 36 dibagi 5 berarti itu 7. 7 dikali 5 berarti 35. Kemudian kita kurangi. 3 diambil 3, 0. 6 diambil 5, 1. Di sini ada 5, berarti turun jadi 15. Tulis 15. 15 dibagi 5 berarti hasilnya 3. Nah, 3 dikali 5 adalah 15. Taruh lagi di bawahnya. Kemudian kita kurangi. 15 dikurang 15 sama dengan 0. Sudah habis, berarti ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 73. Berarti 365 dibagi 5 adalah 73. Seperti itu anak-anak. Yang perlu kalian ingat adalah kalau sudah sampai 0 berarti itu sudah hasil akhir ya, tidak bisa dikerjakan lagi. Dan anak-anak, untuk memudahkan, sebenarnya kalian akan lebih mudah mengerjakan ini jika kalian sudah hafal perkalian ya 1 sampai 10. Karena apa? Perkalian itu adalah kebalikan dari pembagian. Jadi kalau kalian hafal perkalian insya Allah bisa. Tapi kalau kalian belum hafal, kalian bisa kerjakan sambil menggunakan tabel perkalian atau tabel pembagian yang kalian punya. Seperti itu ya, agar lebih mudah mengerjakannya. Oke. Nah, tugas kalian di halaman 201 itu adalah mengerjakan nomor 3 sampai nomor 5. Berarti tugas matematikanya ada 6 nomor ya anak-anak. Di halaman 187 3 nomor dan di halaman 201 3 nomor. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, baik anak-anak. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan ibu yang tadi. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jaga kesehatan, semangat belajarnya. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.